punya membantu teman gitu enggak? Okay. Membantu teman kesusahan apa bisa diniati zakat? Ya tidak selalu Pak, zakat itu ada aturan mainnya Pak. Kalau jenengan bantu teman itu bukan zakat tapi infak. Dan yang dizakatkan itu kemudian tidak serta-merta penghasilan yang lebih. Ada aturan mainnya. Kalau kita ngomong zakat itu ada nisab, ada haul, tidak boleh lepas daripada itu. Nisab itu artinya kadar harta tertentu yang kita miliki. Kalau haul, harta tersebut kita miliki selama 1 tahun. Contoh enteng-entengan perkara haul dan nisab. Emas misalkan, zakat emas. Zakat emas itu kan kemudian nisabnya adalah 85 gram emas. 85 gram emas itu kemudian kita miliki selama 1 tahun. Artinya mengendap di kita 1 tahun baru boleh dizakati. Ustadz, saya baru dapat landasan tol Ustadz, tak belikan 85 gram emas, apakah langsung saya zakatkan? Tidak, nunggu dulu 1 tahun. Ternyata kemudian anaknya njaluk rabi 85 gram emas ditol. Maka jenengan kan kemudian tidak miliki sebelum 1 nisab. Apakah kemudian wajib dizakati? Ya tidak. Enteng kok Pak zakat itu Pak. Tidak kayak pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah kembali dalam satu niat. Insyaallah niat kita ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hanya semata-mata untuk mempelajari dan membaca ayat-ayat Allah agar mampu kita terapkan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Bapak Ibu, kajian rutin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita insya Allah akan mengulas sedikit mengenai bab zakat, karena zakat ini kalau kita ngomong zakat itu banyak sekali itemnya. Gambaran umumnya dalam hal ibadah mahdhah ya, ibadah mahdhah itu kemudian kan ibadah itu kan ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini yang kemudian yang sudah ditentukan pakemnya oleh Allah dan Rasulullah, sudah ada aturan mainnya, ada contohnya, sampelnya oleh Rasul. Ini ibadah mahdhah. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah itu kemudian banyak ruang-ruang ijtihadiyah. Ruang ijtihad itu kemudian diserahkan pada generasi-generasi berikutnya, di antaranya muamalah dan lain sebagainya. Bahkan dalam satu ayat Quran itu kemudian Allah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Karena sejatinya SOP-nya manusia ini sejatinya ibadah untuk mengisi kegiatan di dunia ini selama hidupnya itu ibadah SOP-nya. Nah, ibadah mahdhah ini kemudian di dalam kitab fikih apapun, jangan boleh sebut kitab yang membahas tentang fikih, itu kemudian dibagi menjadi 4 ya, dibagi menjadi 4 ibadah mahdhah ini. Ada ibadah yang sifatnya qalbiyah, yang melibatkan urusan hati saja. Contohnya diantaranya zikir, kemudian mengucapkan kalimat thayyibah dan lain sebagainya, itu cukup dengan modal hati saja.
Kemudian yang kedua adalah ibadah yang sifatnya jismiyah. Ibadah jismiyah ini kemudian butuh modal fisik, kesempurnaan fisik. Kalau fisik kita sempurna, sehat, maka kita mampu melaksanakan ibadah tersebut secara sempurna. Di antaranya adalah siam, puasa, gitu. Baik itu puasa yang wajib Ramadan maupun yang sunnah. Kemudian ibadah Salat ini juga masuk ibadah kategori jismiyah. Kalau kita tidak mampu berdiri rukuk sujud, karena sempurnanya salat itu adalah berdiri rukuk sujud, kita mampunya duduk, maka salat kita tidak sempurna, tapi tetap sah dan lain sebagainya. Nah, zakat ini masuk di dalam kategori ibadah maliyah. Sampel ibadah maliyah itu macam-macam. Yang wajib itu zakat. Kemudian turunan zakat itu ada sedekah, ada infak, ada hibah, ada wakaf. Baik. Kalau kita nanti berbicara zakat, kita kesampingkan dulu sedekah, infak, wakaf dan hibah, nggih. Zakat itu kemudian gambaran umumnya, zakat ini dibagi menjadi dua. Skemanya begitu di dalam fikih. Yang pertama pembagiannya adalah zakatul fitri atau zakat fitrah. Zakat fitrah ini kemudian kadarnya ditentukan, bahkan waktunya juga ditentukan. Kemudian barangnya yang dizakatkan juga ditentukan. Ini zakat fitrah. Kemudian pembagian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta. Zakat mal itu pembagiannya macam-macam. Karena zakat ini tidak setiap harta yang kita miliki itu kemudian dikenai zakat. Jadi ada harta yang memang harus dizakati, ada harta yang memang tidak dizakati. Karena kan harta benda begitu ya. Benda mana yang dizakati ini? Ini ada aturan mainnya. Yang kemudian skema umumnya adalah satu, di dalam zakat dibagi menjadi yang pertama zakatuz zuru'. Zakatuz zuru' ini adalah zakat hasil tanaman, mau itu berupa perkebunan, kemudian berupa sawah, berupa macam-macam tanaman. Nah, ini meliputi tentang tanaman. Yang kedua yakni zakatul hayawan. Zakat hayawan ini yang kemudian berupa hewan. Ini yang klasik-klasik ini. Kemudian yang ketiga yakni zakatul zahab wal fiddah. Zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Nah, kemudian ada perkembangan berikutnya. Ini ada fikih klasik, ada fikih modern. Karena dulu di era Rasul itu mayoritas pekerjaan seseorang itu adalah kalau tidak tanaman ya hewan, kalau tidak tanaman ya hewan, atau kepemilikan benda berupa emas dan perak. Karena wajar dulu di era Rasul itu kemudian mata uangnya, yang uang itu kan kemudian sebagai alat tukar saja, ini alat tukar. Nah, itu pemahaman di era Rasul begitu. Sedangkan sekarang uang itu berubah, tidak hanya sebatas alat tukar,
uang itu menjadi harta benda. Dulu kemudian di era Rasul, alat tukar ini itu sudah menjadi harta. Maksudnya itu begini, alat tukarnya sendiri itu berupa emas dan perak, disebut dirham dan dinar. Jadi betul-betul berharga ini menjadi alat tukar itu. Sekarang alat tukar kita apa? Emas perak? Bukan, Bapak. Alat tukar kita ini menjadi menjadi benda yang tidak berharga sama sekali. Kertas, Pak. Kertas. Kalau dulu di era Rasul, emas hilang, maka sekian gram harta kita hilang. Sekarang sebenarnya ini kemudian kita dibutakan oleh zaman, pengertian alat tukar. Bahkan pengapunten, dulu di era Rasul, dirham atau dinar, sekian dinar, sekian dirham itu betul-betul berharga, Pak. Sekarang pengapunten, kertas itu kan sebenarnya tidak berharga, Pak. Dulu di era Rasul kehilangan 1 dinar itu mungkin sudah ikhlas, padahal betul-betul emas dan betul-betul perak. Pak, sekarang kita kehilangan uang 100.000 itu pengapunten, nyesel atau tidak? Kalau tidak nyesel paling tidak eman. Atau jenengan nemu di jalanan uang 100.000 geletakan, seakan-akan berharga, nemu rezeki. Padahal itu hanya kertas, Pak, tidak berharga. Kenapa value-nya berubah? Nah, ini coba kita rubah mindset tentang harta dulu. Dulu, Pak, orang kemudian membagikan dinar, membagikan dirham, itu betul-betul bagi-bagi harta. Sekarang ini kan cuma bagi-bagi kertas kita ini. Bagi-bagi kertas yang punya value alat tukar. Coba kita rubah dulu mindset kita. Pengapunten, kadang-kadang sebenarnya uang 100.000 kalau kemudian kita sobek-sobek, seharusnya kita tidak menyesal. Uang itu hanya alat tukar, hanya saja punya value. Value itu apa sih, Pak? Punya nilai, punya value untuk dijadikan alat tukar. Tolong bedakan mindsetnya, Pak. Apalagi pangapunten, alat tukar kita ini tidak lagi sudah disetting oleh dunia modern, tidak lagi berbentuk, tidak lagi punya punya wujud, tidak lagi punya wujud fisik. Pangapunten Bapak, jenengan kalau gajian atau pensiunan masuk ke bank, itu kan hanya angka, Pak. Hanya angka. Saya itu hanya angka. Tidak berbentuk fisik, tidak berwujud. Hanya angka. Yang pangapunten kadang-kadang di bank sebenarnya tidak ada. Itu kalau kita masuk ke ekonomi modern, Pak. Di bank itu tidak angka. Tidak ada wujudnya. Kita tuh digoroi tok. Sedangkan oleh bank ini kan lembaga keuangan profit oriented, pasti butuh keuntungan untuk menjalankan manajemen keuangan sebuah lembaga. Diputar melalui apa? Dipinjamkan, dibelikan aset, kemudian macam-macam. Bagaimana pokoknya caranya agar untung, agar mampu gaji karyawan, agar punya dan lain sebagainya, agar punya aset dan lain sebagainya. Oleh karena itu di tahun 98 ketika krisis moneter menimpa Indonesia, itu kemudian banyak bank-bank swasta dan BUMN dilikuidasi, bangkrut, Pak. Kenapa bangkrut? Banyak nasabah yang berlomba-lomba untuk menarik haknya, uangnya, sedangkan bank tidak ready, Pak. Tidak siap Tidak siap uang, tidak siap bendanya nggak ada.
karena hanya berupa 0,0000000 rupiah. Begitu bendanya tidak ada, karena berupa aset atau masih dihutangkan orang atau mungkin kredit macet dan lain sebagainya, akhirnya yang terjadi adalah printing money. Ini sebelum kita masuk zakat ya. Yang terjadi printing money ngeprint kertas lagi. BI ngeprint kertas. Karena ngeprint kertas akhirnya moneter ini dalam satu kondisi terlalu banyak kertas, harta bendanya tidak ada. Semakin salah kaprah kemudian sebelum tahun 70 Bapak, itu ekonomi dunia yang boleh ngeprint kertas itu kalau punya emas. Yang jadi standar emas. Sebuah negara punya 1 ton emas, maka uang yang beredar di dalam satu negara itu tidak boleh melebihi nilai 1 ton emas. Itu begitu. Pasca tahun 70 kemudian disetting karena pemenang Perang Dunia adalah Amerika Serikat, maka standarnya bukan lagi emas tapi dolar. Kertas dijaminkan kertas. Semakin bulat Pak. Baik. Nanti ada hubungannya dengan zakat. Kalau kita zakat rupiah bagaimana? Lah nek zakat dolar ya apa? Kebetulan jenengan orang Indonesia, kalau jenengan orang Amerika, zakatnya bisa pakai rupiah? Ya pakai dolar. Baik. Itu nanti hubungannya. Kenapa kok zakat itu, zakat uang bagaimana, zakat benda bagaimana? Baik. Nah, akhir-akhir ini kemudian kembali terulang problem perbankan itu. Ada salah satu ormas terbesar di Indonesia, salah satu ormas besar di Indonesia yakni Muhammadiyah narik 15 triliun dari BSI. BSI kalang kabut. Uang kemudian tidak ada uang senilai 15 triliun. Itu loh Pak. Nakalannya di situ. Coba jenengan kalau di bank punya uang 300 juta. Jenengan kalau nabung kan gampang Pak, masukin duit itu gampang sekali, bahkan tidak perlu datang ke bank, ke mesin ATM saja sudah bisa. Tapi kalau narik, misalkan jenengan punya tabungan 300 juta, datang ke bank cabang, narik uang 300 juta, bisa saat itu juga? Harus janjian dulu, kemudian dikasih waktu, atau dilempar dari cabang ke cabang lain yang lebih besar. Ini kan pengapunten menciderai asas kepemilikan seseorang. Baik. Bagaimana kemudian munculnya zakat ini? Zakat ini adalah salah satu di dalam perintah Allah itu yang menjadi ayat-ayat sosial. Jadi ibadah itu tidak melulu hablum minallah, tapi juga ada hablum minannas. Hablum minannas ini kemudian kalau dengan Allah itu tanggung jawab individu. Kata Wahbah Zuhaili di dalam Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili ini adalah pengarang atau penulis kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu. Fiqhul Islam wa Adilatuhu, beliau orang Syams, kemudian belajar di Al-Azhar, belajar di Al-Azhar sampai profesor, kemudian beliau mengarang beberapa kitab, wafat tahun 2015. Saya pribadi pernah ikut kelas beliau. Nah, di situ kemudian zakat ini muncul sebagai ayat-ayat sosial hubungan individu dengan individu yang lainnya di dalam Al-Quran. Jadi Allah membuat konsep ibadah itu tidak hanya kemudian untuk menyembah Allah, tapi menyembah Allah itu juga bisa peduli dengan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya.
Jadi Al-Quran ini kompleks sekali, Pak. Jangan kemudian pangapunten, saya kalau di kajian-kajian remas atau kajian-kajian anak muda itu mindset mereka itu Quran itu isinya mau sholat, zakat, poso, terus haji, itu gitu-gitu aja. Enggak, justru itu kompleks sekali kalau kita bedah. Nah, zakat ini kemudian yang pertama, seluruh konsep zakat di dalam Islam itu ada asbabul wurudnya, ada sebabnya. Contoh zakat fitrah. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk zakat mal yang kompleks sekali ini. Contoh zakat fitrah. Zakat fitrah itu kemudian di dalam kitab itu, idza arabatis samsu samsul akhir Ramadan wa kana laka sa'ah fa'ati zakatul fitri sa'an min ta'amika qabla as-salat tukhratan li saumika wa tu'amatan lil masakin. Apabila terbenam matahari pada akhir Ramadan, sedang engkau berkelapangan rizki, maka keluarkanlah zakat fitrah sebanyak 1 sa' dari bahan makananmu sebelum sholat id, untuk membersihkan puasamu dan untuk makanan orang-orang miskin. Yang pertama, zakat itu kemudian ibadah harta, ibadah maliyah. Artinya kalau kita punya kelebihan harta, baru kita berkewajiban untuk berzakat. Dalam zakat ini ada muzakki, ada muhakki. Muzakki ini adalah orang yang mengeluarkan zakat, muhakki ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada subjek dan objek. Kalau kita punya harta lebih, maka kita mampu berzakat. Kalau kita tidak punya harta lebih, maka kita tidak mampu zakat, disebut muhakki. Nah, baik. Contoh zakat fitrah. Zakat fitrah ini kemudian kenapa kok ditentukan, dilaksanakan atau diberikan itu sebelum sholat id, batasan akhir waktunya. Bahkan afdolnya itu benar-benar sebelum berangkat sholat id. Itu ada asbabul wurudnya. Rasulullah SAW itu dulu setiap akan melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Fitri, itu kemudian dulu di Madinah banyak sekali itu orang-orang yang berkebutuhan, artinya orang miskin, baik fakir maupun miskin. Nah, bahkan kriteria fakir dan miskin itu beda, Pak. Fakir itu apa, miskin itu apa. Saya tidak masuk ke sana dulu. Setiap pasca berjamaah sholat id itu banyak sekali orang yang meminta-minta di Madinah itu, banyak sekali, baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Nah, Rasul ini kan sebagai seorang khalifah, Rasul ini kemudian sebagai presiden, melihat itu kemudian ada peluang untuk ibadah sosial ini tadi. Kemudian Rasul memberikan sabda atau kemudian ngomong kepada para sahabat, dawuh. Sabdanya Rasul ini kan disebut hadis. Ada perintah untuk zakat fitrah. Zakat fitrah ini kemudian apa tujuannya? Setiap ibadah kan punya tujuan, Contoh puasa tujuannya agar meningkatkan ketakwaan, la'allakum tattaqun. Toharo atau wudu tujuannya apa? Liyutimma nikmatahu alaikum, kata Allah. Aku akan untuk menyempurnakan nikmatku kepadamu. Wala'allakum taskurun, agar engkau bersyukur. Itu tujuan toharo. Nah, terus kemudian bertakwa ada tujuannya,
ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bertakwa itu tujuannya agar kita diwanti-wanti oleh Allah meninggal dalam kondisi Islam. Nah, setiap ibadah itu ada tujuannya. Nah, zakat fitrah ini tujuannya khususan itu untuk membersihkan puasa kita. Kenapa kok kemudian untuk membersihkan puasa itu? Kesempurnaan puasa itu endingnya adalah zakat fitrah. Karena Rasul dawuh, Rasul bersabda, "Zakku amwalakum bizzakah." Zakatilah hartamu, zakku amwalakum bizzakah. Bersihkanlah hartamu dengan zakat. Jadi konsep zakat ini Bapak pangapunten, bayangkan amwal, harta itu adalah rumah jenengan. Jadi rumah ini adalah harta jenengan. Agar rumah bersih ini perlu dibersihkan kan ya. Alatnya kan macam-macam untuk membersihkan rumah. Zakat ini ibarat sapunya. Zakat ini ibarat sapu. Rumah kan perlu disapu. Jadi kalau jenengan baru bisa berzakat, maka jenengan hanya punya sapunya. Apakah rumah bisa bersih kalau jenengan hanya punya sapu? Saya tanya. Mungkin bisa tapi kurang. Maka dari itu Allah menyediakan konsep lainnya. Ada sedekah. Sedekah ini kemudian ibarat alat pelnya. Kemudian apakah sudah bersih kalau kemudian habis disapu dipel tok? Dia sih kurang. Butuh SOS, obat pel. Obat pel ini infaknya. Itu begitu. Agar mudah memahami konsep ini ya. Infaknya. Apakah kemudian sudah bersih rumah kalau disapu? Sudah punya sapu, pel, kemudian sudah punya SOS-nya. Apakah sudah bersih? Ya belum. Kurang lagi apa? Nah, kemudian Allah menyediakan zakat, sedekah, infak. Ada kemudian hibah. Hibah ini ibarat kemocengnya atau sapu buat atas itu. Nyawangi nih, sapu sawang nih loh Pak ya. Tuh. Nah, baru kalau jenengan sudah mampu wakaf, Bapak. Apakah sudah bersih kalau disawangi tok kemudian dipel, disapu? Ya belum. Nah, kalau jenengan sudah mampu wakaf, artinya harta jenengan dizakati masih ada kelebihan, disedekahkan masih ada kelebihan, diinfakkan masih ada kelebihan, dihibahkan masih ada kelebihan. Kemudian wakaf, mas tak wakaf. Sertifikat saya itu di rumah saya sampai bingung. Ini yang sebelah mana, ini yang sebelah mana misalkan. Diwakafkan satu kepada Masjid Ukhuwah Islamiyah untuk pengembangan masjid. Kalau sudah wakaf, level wakaf Pak. Kalau sudah level wakaf berarti jenengan tidak perlu bersih-bersih sendiri sudah. Jenengan sudah punya ART Pak. Asisten rumah tangga, atau tidak, kalau tidak sudah punya vakum yang otomatis itu. Nah, itu begitu. Maka kemudian agar harta kita bersih, paket bersih-bersih harus komplit. Ada zakatnya, sedekahnya, infaknya, hibahnya dan wakafnya. Minimal oleh Allah disediakan kewajiban yakni zakat. Paling tidak harta itu harus dibersihkan. Kalau paling tidak punya rumah, minimal punya sapunya. Nah, zakat fitrah ini untuk membersihkan puasa karena waktunya, settingnya pada Ramadan. Karena waktu itu Rasulullah SAW itu kemudian melihat banyak sekali orang miskin dan fakir yang minta-minta pasca sholat Id. Itu kemudian
Rasul kemudian dawuh agar untuk memberi makan orang-orang fakir dan miskin. Waktunya kapan? Maksimal adalah sebelum sholat Id. Baik. Pun. Kemudian berapa batasan minimum kita memberi makan ini? Kita memberi makan ini batasan minimumnya adalah 1 sok. 1 sok ini, 1 sok ini adalah ukuran 1 sok itu sebenarnya Rasul dulu menggambarkan 2 tenadah tangan. Jadi kalau telapak tangan jenengan ditengadahkan begini, ya, seperti orang berdoa itu satu sok. Cuman ukuran 1 sok itu kan dulu sangat sederhana sekali, Pak. Rasul dulu di era Rasul belum kemudian spesifik sekali mengenal hitungan kilogram, ya, mengenal hitungan ons dan lain sebagainya. Belum spesifik itu. 1 sok ukurannya, 2 tenaga tangan. 1 sok ini kemudian oleh ulama-ulama berikutnya, bahkan oleh para sahabat, kemudian pasca sahabat para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, muncul imam madzhabul arbi'ah, itu kemudian didefinisikan menjadi 4 kati. 4 kati itu kalau di zaman Imam Syafi'i sudah kenal kilogram, Pak. Ya, Imam Syafi'i masih kati, ngapunten. Kemudian di era pasca itu sudah mulai kenal kilogram. 4 kati ini dikonversi menjadi 2,5 kilogram. Takaran persisnya sebenarnya bukan 2,5 kilo. Persisnya, ya. Itu persisnya takarannya adalah 2, sekian gram gitu loh. Tidak sampai setengah. Dibulatkan menjadi 2,5. Baik. Maka kemudian di dalam problematika zakat ada problemnya, karena kan zakat itu butuh kepastian, Pak. Jadi takarannya harus pas, harus pasti. Kalau kemudian hitungannya adalah 1 sok, 2 tenaga tangan. Kalau kurma itu bentuknya kurma, itu mungkin ya nek tangannya besar-besar kayak saya gini dapatnya banyak, Pak. Nek tangannya kecil-kecil atau tangannya seorang perempuan mungkin lebih kecil daripada kita, ya dapatnya dikit. Nah, maka kemudian 1 sok beras, 1 sok gandum, 1 sok kurma itu kan berbeda-beda. Karena Rasul kemudian dulu ketika zakat fitrah itu yang dicontohkan Rasul 1 kurma dan gandum. Wajar, makanan orang Arab pada saat itu adalah gandum dan kurma, makanan pokoknya. Maka itu diterjemahkan oleh ulama-ulama berikutnya, zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Kemudian ada kasus lain, Pak. Kasus lainnya apa? Kasus lainnya itu ketika pada zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini pendiri mazhab Hanafi. Kemudian beliau ini hidup di Kufah. Kufah itu adalah salah satu kota yang dekat dengan Baghdad, yang kemudian kehidupan beragamanya itu heterogen sekali. Yang hidup di situ tidak hanya orang Madinah, ya ada orang Persia, ya ada orang ini banyak sekali. Jadi heterogen, multikultural Kufah itu. Maka problemnya itu juga banyak. Maka kemudian makanan pokok orang-orang itu tidak hanya gandum dan kurma. Pada era Imam Abu Hanifah terjadi paceklik. Gandum tidak panen, kurma tidak panen. Terus kalau barangnya tidak ada, apa yang dizakatkan? Wong contohnya adalah kurma dan
gandum. Imam Abu Hanifah dengan daya nalar dan pikir yang luar biasa, maka kemudian pada saat itu memfatwakan bahwa zakat fitrah boleh dengan uang. Uangnya saat itu dinar dan dirham, senilai 1 sok gandum, 1 sok kurma yang diberikan kepada fakir dan miskin. Nah, ini kan muncul ijtihad baru ini, yang dulu dicontohkan oleh Rasul gandum dan kurma. Di era Abu Hanifah muncul ijtihad baru, boleh dengan uang. Pun itu runtutannya, kita harus paham dulu runtutan asbabul wurudnya agar kita mampu menyikapi secara komprehensif, Pak. Baik. Akhirnya kemudian yang pertama problem zakat fitrah, yakni barang atau benda yang dizakatkan. Dari itu ada bendanya, kemudian boleh dengan alat tukar. Nah, kemudian problem berikutnya zakat fitrah, problem fikihnya. Kalau Imam Syafi'i, Pak, Imam Syafi'i dan Imam Malik itu tidak memperbolehkan berupa uang. Ya hanya sebatas makanan pokok, karena harus berwujud dan mampu dimakan. Secara fisik dimakan. Kalau uang apa dimakan, Pak? Tidak bisa, Pak. Kalau uang harus ditukarkan baru bisa dimakan. Itu pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu. Itu dipaparkan semua. Kalau Imam Syafi'i begini, kalau Malik begini, Hanafi begini, Hambali begini. Kalau Imam Hanafi enggak, boleh, silahkan kalau pakai uang. Nah, toh juga nanti bisa dibelikan. Kadang-kadang pangapunten, kalau kita zakat itu kadang-kadang mereka, jangankan zakat, kita ngasih angpau aja loh ke anak cucu itu ya, ke anak cucu. Kemudian ada yang butuh barang, ada yang butuh ini. Kadang-kadang kemudian ada muncul perkataan, "Mbah, mentahnya aja, Mbah." Mentah ya elek. Diminta uangnya saja karena berfungsi lebih masif, lebih banyak. Bon. Kalau Imam Malik sama dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali pendapatnya itu boleh dengan uang dalam kondisi tertentu. Kalau Imam Hanafi enggak, silakan pakai uang, enggak apa-apa. Nah, baik. Itu tentang problematika fikih tentang zakat fitrah. Kemudian problemnya lagi perkembangannya di era modern. Bahkan bukan di era modern, pada zaman Umar bin Khattab sudah terjadi. Zaman Umar bin Khattab. Di era Umar bin Khattab itu kan kemudian ada satu bank. Banknya itu disebut Baitul Mal. Baitul Mal itu jangan dibayangkan tempat nyetor uang, enggak. Baitul Mal wa Tamwil itu sekarang ada banyak ya. KJKS. Baitul Mal dalam di masa eranya Umar bin Khattab itu juga bukan koperasi simpan pinjam, bukan. Baitul Mal di era Umar bin Khattab itu adalah lumbung gandum. Lumbung gandum ini kemudian disimpan di situ untuk kemudian mempersiapkan masa paceklik. Karena Umar ini adalah seorang khalifah dan presiden, punya simpanan yang disebut lumbung gandum. Lumbung gandum dinamai Baitul Mal. Itu begitu. Nah, sekarang ini pangapunten, kalau kemudian dinisbahkan pada sebuah negara, sama-sama negara dulu ya. Zamannya Umar itu presiden, sekarang Indonesia juga punya presiden. Kalau dulu Umar itu menangani kelaparan pada masa paceklik,
itu kemudian punya simpanan bahan makanan pokok. Kalau sekarang konsepnya berubah, Pak. Presiden ini kalau kemudian rakyatnya kelaparan, tidak punya simpanan, punyanya hutang, Pak. Sing nyaur rakyatnya. Ini logikanya sudah tidak karuan sudah. Hutang. Atau kemudian kalau jangan dinisbatkan sebagai sebuah hutang. Dulu di era Soeharto, kita ini kan Presiden kita Soeharto itu kan kita kan swasembada pangan. Baitul malnya itu kan berupa swasembada pangan, Pak. Sekarang pangapunten, Pak, beras saja impor, Pak. Garam impor, Pak. Gula impor, Pak. Daging impor, Pak, dari Australia. Kita sama sekali tidak swasembada, Pak. Kita bukan negara produsen. Kita negara konsumen, Pak. Batik, Pak, pangapunten. Batik ini kan ciri khas Indonesia. Nggak ada yang punya batik kecuali Indonesia. Malaysia tinggal klaim saja itu ya. Nah, batik, Pak, impor, Pak, dari Cina, Pak. Cina printing batik dijual di Indonesia. Ini di mana swasembadanya ini? Jadi kita saat ini Indonesia tidak punya baitul mal dengan konsep cadangan pangan, cadangan papan, cadangan sandang, tidak punya, Pak. Itu kan ngeri, Pak, ya. Ngeri sekali, Pak. Nah, kembali kepada zakat fitrah. Nanti kelamaan ngomong negara repot ini. Kembali kepada zakat fitrah. Nah, pada era Umar bin Khattab kemudian karena kesunahan yang dicontohkan oleh Rasul itu kemudian menzakat fitrahkan sebelum sholat Id, maka kemudian banyak sekali umat yang melaksanakan zakat fitrah sebelum sholat Id. Bapak Ibu sekalian, di era Rasulullah itu kan umat Islam belum banyak, Pak. Di Madinah mungkin semua orang kenal di era Rasul, dan sudah pasti kenal si A ini ekonominya kurang mampu, masuk kategori fakir miskin, si B kurang mampu. Di era Umar bin Khattab, pangapunten, Umar bin Khattab sudah punya wilayah baru, gubernur di Andalusia, Pak. Andalusia itu Spanyol. Jadi Islam sudah sampai Spanyol di era Umar bin Khattab. Islam sudah sampai Baghdad di era Umar bin Khattab. Otomatis penghuni Madinah sebagai ibu kota pada saat itu semakin banyak. Dan banyak sekali kemudian yang berzakat fitrah di Madinah. Orang agniya di Baghdad itu kemudian pengen sholat Id di Madinah, itu banyak di era Umar bin Khattab. Yang terjadi adalah penumpukan zakat fitrah yang tidak tersalurkan kepada fakir dan miskin. Akhirnya muncul ijtihad baru tentang zakat fitrah. Umar bin Khattab ini kemudian berijtihad, zakat fitrah ini, dan para ulama kemudian, dan akhir-akhirnya diadopsi oleh ulama-ulama. Zakat fitrah ini, kewajiban zakat fitrah kita ini gugur setelah kita berikan kepada muhaki. Di era Rasul itu kan transaksi zakat fitrah kan dari muzaki langsung ke muhaki, Pak. Paham ya? Di era Umar itu kemudian sudah ada perantara, badan amil zakatnya itu. Ya Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Nah, kemudian mendistribusikan itu kan kalau semuanya numplek pada satu waktu kan tidak bisa, Pak. Kemudian Umar bin Khattab gandum dan kurma yang tidak tersalurkan ke fakir miskin itu tadi disimpan di mana? Di Baitul Mal ini tadi.
agar mampu bermanfaat lebih, mampu dibagikan ke fakir miskin sepanjang tahun, sepanjang masa. Nah, muncul istihad berikutnya, oh zakat fitrah itu kalau jenengan sekarang kan Baitul Mal itu, peran Baitul Mal di era Umar bin Khattab kalau sekarang itu adalah lazis atau basnas. Basis ya, badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Kalau di Muhammadiyah ada lazis, lembaga amil zakat Muhammadiyah. Kalau di NU ada lazis lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama. Kalau di negara ada badan amil zakat. Kalau di luar itu ada masjid-masjid sekarang yang menyalurkan lewat masjid. Jadi zakat fitrah sekarang itu sudah ada perantaranya, Pak. Tidak langsung. Yang langsung ya ada. Kalau langsung transaksionalnya, sejak muhaki memberikan zakat fitrah kepada muzaki, memberikan zakat fitrah kepada muhaki, sudah gugur kewajiban muzaki. Paham ya? Kalau yang lewat lembaga penyalur, sejak muzaki memberikan zakat fitrah kepada penyalur, maka sudah gugur kewajiban zakat fitrah seorang muzaki. Perkara nanti seperti yang dilaksanakan Umar, perkara nanti penyalur ini menyalurkannya itu kemudian tidak mampu saat sebelum zakat fitrah, itu kemudian boleh disalurkan pasca sholat Id sepanjang tahun, sepanjang masa. Itu lebih bermanfaat, Bapak. Nggih, lebih bermanfaat. Baik. Pun, itu ijtihad ulama-ulama modern saat ini. Dan problem fikih mu'asyirah namanya. Fikih modern. Dan itu termaktub di dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu, salah satu kitab modern fikih. Pun dari situ kemudian siapa yang berhak menerima zakat fitrah ini? Yakni fakir, miskin, anak yatim yang 8 asnaf itu loh, Pak. Oke, 8 asnaf itu. Nah, definisi fakir dan miskin ini sekarang agak rancu, Pak. Dulu di era Rasul yang disebut fakir. Fakir ini lebih parah daripada miskin. Fakir ini, Pak, begini definisi fakir. Saat ini mau makan, itu tidak ada yang dimakan. Makan. Itu yang disebut fakir. Sedangkan miskin ini bukan tidak mampu makan, Pak. Miskin ini kekurangan kebutuhan sehari-hari. Misal bapak, ibu, 4 anak, bisa makan, bisa, hasil kerjanya bisa buat untuk makan. Tapi mungkin 1 bungkus nasi goreng dimakan ber-5, dimakan ber-4. Itu kategorinya miskin. Sekarang ini, Pak, kategori fakir miskin ini buyar sudah, Pak. Buyar, bukan lagi abu-abu. Buyar sudah, ambyar. Kenapa kok ambyar, Pak? Pendataan bansos, pendataan raskin itu, Pak, ya, yang didata oleh pemerintah itu, ujung rantainya siapa? RT, RW, kemudian lurah. Karena RT, RW, lurah, mungkin tidak semua RT, RW dan lurah ya, sebagian saja yang ngajinya paham betul kalimat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wah, itu maka kalau belum keluarganya lurah, keluarganya RT, keluarganya RW dulu yang dapat itu keluarga mereka dulu, baru orang lain. Itu kan sering terjadi, Pak. Itu di kampung-kampung itu begitu. Kampung saya itu juga banyak yang protes begitu. Keluarga kasune oleh DC. Itu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bahasanya begitu. Nah, kemudian yang menjadi problem lagi adalah kategori fakir miskin. Itu yang bagaimana? Itu tidak seperti standar Rasul.
Ustadz, sekarang kan susah Ustadz, pangapunten sekali, untuk cari yang seperti itu susah. Ya tetap ada, tapi mungkin susah. Maka kemudian menjadi hal lain Pak, pangapunten. Kadang-kadang penerima bantuan atau yang punya kartu miskin ya dari pemerintah itu, pangapunten, di rumah itu ada Beat 1, Vario 1 ya. Kemudian ada apa lagi punya sepeda motor 3. Itu sudah bukan miskin lagi kalau menurut kategori Rasul. Wong beli bensin aja bisa, apalagi untuk makan. Maka bergeser definisi fakir dan miskin di era Rasul dan saat sekarang. Mungkin miskin masih bisa, boleh jadi punya motor 3, tapi untuk pemenuhan kebutuhan ini tidak bisa. Bisa makan tapi tidak bisa bayar sekolah. Kebutuhan ini kan berkembang Pak nggih. Zaman Rasul itu kemudian kebutuhan itu ya makan dan minum serta sandang dan papan. Sekarang kebutuhan kita berbeda Pak. Zaman jenengan masih zaman mbah-mbah kita itu kebutuhannya masih mungkin makan dan minum. Sekarang kebutuhannya adalah ditambah asuransi, ditambah kebutuhan kredit, ditambah kebutuhan macam-macam, kebutuhan anak sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian standarisasi kebutuhan fakir dan miskin itu sekarang menjadi abu-abu dan banyak sekali ulama yang berselisih pendapat. Baik, ini baru ngulas zakat fitrah Pak, belum zakat lainnya. Baik, ada pertanyaan atau sudah bingung? Baik, jadi silakan kalau ada tanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat ini kan kalau orang ini masih mempunyai tanggungan, katakanlah dia kan tadi orang yang dikatakan miskin ya, kemudian dia ternyata sekarang sudah menjadi abu-abu, padahal dia juga dengan punya semua, misalnya punya rumah, punya sepeda motor dan sebagainya, dia dari berhutang ya, berhutang, dia pakai kredit gitu ya. Nah pertanyaannya sekarang, apakah orang yang punya hutang apakah wajib berzakat? Saya kira itu pertanyaannya. Terima kasih. Kalau kemudian standarisasinya hutang Bapak Erick Thohir yang kaya raya itu Pak juga punya utang Pak. Utangnya lebih banyak Pak daripada kita. Nah kita mungkin utangnya pangapunten nek bapak-bapak pensiun maksimal 50 juta nyekolahkan apa? SK biar pinter, SK-nya itu maksimal mungkin 50 juta. Erick Thohir mungkin 50 miliar Pak, karena pengusaha. Atau mungkin yang punya Transcorp itu siapa? Faisal siapa? Khairul Tanjung. Itu juga utangnya di bank juga banyak Pak. Keluarga Bakri juga utangnya juga banyak. Kalau standarisasi punya hutang ya, maka standarisasinya bukan hutang Pak. Orang yang mampu berzakat adalah orang minimal orang yang sudah mencukupi kebutuhannya sendiri. Selesai Pak dengan kebutuhannya. Ada lebihan. Bahkan di era Rasul itu kan gampang menilai orang itu. Maksudnya, wah ini fakir miskin ini. Nah, artinya di era Rasul gampang. Maka orang seluruhnya memberikan zakat kepada dia. Jadi gampangannya begini Pak. Seorang yang fakir tapi viral Pak. Miskin tapi viral. Ya kan akhirnya banyak yang berzakat ke dia loh. Setelah dia setelah dia menerima zakat dari banyak orang, masih disebut miskin atau tidak? Artinya paling tidak upgrade Pak. Dia sudah mampu mencukupi kebutuhan, mungkin meskipun periodik. Dia kemudian mensedekahkan atau menginfakkan atau
menzakatkan dari hasil zakatnya itu diperbolehkan oleh Rasul. Apakah orang miskin tidak berhak untuk zakat? Ya kalau sudah kemudian mampu memenuhi kebutuhan, ya sudah tidak disebut miskin. Boleh berzakat? Boleh. Jadi kategori kemudian orang yang berzakat itu adalah minimal memenuhi kebutuhan. Nah, kategori itu kan sekarang kabur, Pak, dengan adanya validasi sebuah validasi yang disebut kartu miskin. Maka itu tidak bisa upgrade kalau sudah orang punya kartu miskin dicap miskin selamanya sudah. Gitu? Nah, tapi sekarang gini, Ustaz. Kita ini sekarang hidup di Indonesia, kita bingung, confused. Sekarang kita melihat orang meminta-minta padahal dia punya fisik kuat, ya, fisik kuat, mereka tidak bekerja, meminta-minta. Ini bagaimana kalau kita ini memberikan sesuatu kepada orang yang fisiknya kuat? Nggih, kayak gitu kan, nggih, dan lain sebagainya. Oke. Ini terjadi fenomena di Indonesia memang. Jadi orang minta itu, meminta-minta itu menjadi sebuah profesi memang. Nggih, menjadi sebuah profesi. Kadang-kadang kita dilema ngasih atau enggaknya itu bagaimana. Saya pribadi, ini bukan pendapat para ulama. Yang saya praktekkan secara pribadi, ya sudah, kalau kita memberi itu ikhlas-ikhlas saja. Perkara nanti dia ternyata miskin tapi kaya, minta-minta tapi kaya, atau mungkin penghasilan dalam meminta-minta itu lebih daripada penghasilan kita, itu sudah Allah yang lebih tahu. Tapi kan tidak boleh, Ustaz. Kalau kita memberikan kepada zakat kepada orang yang kaya, tidak boleh, Ustaz. Kalau sebentar. Ini yang saya praktekkan. Karena kita kan tidak tahu. Apakah perlu kita tanya? Kemudian ketika kita ada orang minta di lampu hijau gitu ya, di Bangjo itu lampu lalu lintas, itu apakah kita tanya? Harus selektif. Bu, pangapunten jenengan tanya berapa? Punya rumah di mana aja? Iya, enggak, Pak. Dalam prakteknya, dalam teknisnya. Perkara kita bersedekah, perkara kita berinfak, itu yang harus kita tata adalah ikhlas. Itu nomor satu. Maka barometernya adalah kita, bukan dia. Kita sebagai muzaki, bukan kita sebagai muhakki. Baik ya? Kalau gitu selesai insya Allah. Sambung, monggo satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Yang pertama itu dasar-dasar dari pengenaan zakat. Apakah zakat kita ini ditentukan dari gross pendapatan kita atau dikurangi kewajiban-kewajiban kita? Nah, dari setelah kewajiban itu baru ditetapkan zakatnya atau dari pendapatan kita berbeda. Kemudian yang kedua terkait zakat pertanian. Nah, ini pertanian ini dasar pengenaan zakatnya berapa persen? Nah, kemudian yang ketiga borongan. Cari suwe. Cari yang ketiga itu misalnya kita ada uang lebih, kita dalam tanda kutip membantu teman kita yang kebutuhan itu, apakah bisa diniati sebagai zakat? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Baik, 3 pertanyaan ya, Pak. Yang pertama, dasar-dasar perhitungan zakat. Ini saya tanyakan dulu. Kalau zakat fitrah, Bapak, itu kemudian tadi sudah saya jelaskan, zakat fitrah ini hanya kemudian sebatas ketika kita mampunya itu dalam hal apa? Bukan soal pendapatan, buat makan, Pak. Ini zakat fitrah. Kita sudah mampu makan 3 hari sekali dan ada lebihan beras 3 kali sehari, ada lebihan beras, itu boleh di zakat fitrahkan. Itu kalau yang zakat fitrah. Kalau yang zakat tanaman, Bapak, itu bulan depan, Pak. Kita masih ngomong zakat fitrah. Kecepatan tanya ya, Pak. Ya kalau saya jawab sekarang mungkin bisa sampai jam 8 ya. Baik.
Atau tidak apa-apa lah, saya jawab sedikit. Saya jawab sedikit lah. Zakat tanaman itu, zakatul zuru itu nisab. Nah, ini kan kemudian kalau kita ke zakat mal, zakat tanaman ini kan masuk dalam kategori zakat mal. Tadi kan pembagian zakat itu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal itu macam-macam. Ada zakat tanaman, zakat hewan, zakat emas dan perak. Kemudian ada zakat penghasilan, itu yang baru ya. Kemudian zakat ya profesi tadi penghasilan itu. Kemudian zakat tambang dan lain sebagainya. Itu banyak itemnya. Nah, kalau yang zakat tanaman itu fikih klasiknya dulu, saya belum nyebut problematikanya. Fikih klasiknya itu 5 wasak. 5 wasak itu kurang lebih 7,5 kuintal. Gambarannya begini, paling gampang. Jenengan punya sawah, 1 petak sawah, panen. Setelah dihitung, setelah dihitung, kemudian masih ada kelebihan, maka kemudian kita bisa menzakatkan 5 wasak itu atau 7,5 kuintal. Itu maksud ngapunten, bukan 7,5. 5 wasak itu pendapatan apa? Hasil taninya. Hasil taninya itu 7,5 kuintal. Baru bisa kita zakatkan. Berapa kadar zakatnya? Kalau airnya itu tidak bayar, pengairannya tidak bayar, itu 10% dari 7,5 kuintal. Kalau kemudian pengairannya ini bayar, maka 5% dari hasil panennya tadi itu. Bahkan nisabnya per 7,5 kuintal. Ustadz, sudah saya hitung-hitung Ustadz. Ustadz. Pok itu apa? Ya wis impas Ustadz, modalnya kemudian dapatnya wis pok Ustadz. Maka jenengan tidak tidak berkewajiban zakat wong pok hari ini. Zakat itu kan kalau lebih aja. Kalau tidak lebih maka tidak wajib zakat. Ustadz, maksud saya tidak bisa zakat Ustadz. Ya monggo, meskipun pok jenengan kan boleh infak, boleh sedekah. Ini kalau tanaman. Nah, tanaman itu macam-macam. Ya tidak hanya tidak hanya padi, boleh gandum kalau jenengan punya lahan gandum, atau kemudian kebun buah naga itu masuk tanaman. Ustadz, durian bagaimana Ustadz? Nah, itu kan nanti kita masuk problem Pak. Udah kita bahas bulan depan aja lah. Tidak selesai nanti. Tidak car free day jenengan tak? Baik. Berikutnya adalah apa tadi yang terakhir? Kalau penghasilannya lebih, apakah bisa tingkatkan zakat? Oh, betul. Kalau saya punya membantu teman gitu enggak? Membantu teman kesusahan, apa bisa diniati zakat? Ya, tidak selalu Pak, zakat itu ada aturan mainnya, Pak. Kalau jenengan bantu teman itu bukan zakat tapi infak. Dan yang dizakatkan itu kemudian tidak serta-merta penghasilan yang lebih. Ada aturan mainnya. Kalau kita ngomong zakat itu ada nisab, ada haul, tidak boleh lepas daripada itu. Nisab itu artinya kadar harta tertentu yang kita miliki. Kalau haul, harta tersebut kita miliki selama 1 tahun. Contoh enteng-entengan perkara haul dan nisab. Emas misalkan, zakat emas. Zakat emas itu kan kemudian nisabnya adalah 85 gram emas. 85 gram emas itu kemudian kita miliki selama 1 tahun. Artinya mengendap di kita 1 tahun baru boleh dizakati. Ustadz, saya baru dapat landasan tol Ustadz, tak belikan 85 gram emas, apakah langsung saya zakatkan? Tidak, nunggu dulu 1 tahun. Ternyata kemudian anaknya njaluk rabi 85 gram emas ditol. Maka jenengan kan kemudian tidak miliki sebelum 1 nisab.
Apakah kemudian wajib dizakati? Ya tidak. Enteng kok Pak zakat itu Pak. Tidak kayak pajak. Baik. Itu zakat. Itu soal problem haul dan nisab. Baik. Ustadz, saya nggak enak Ustadz, kemarin dapat dapat landasan tol Ustadz. Ustadz, saya baru dapat landasan itu ya? Dapat rezeki Ustadz, sawah saya dibeli sama perusahaan, dapat 1 M Ustadz. Apakah harus saya zakati? Itu bukan zakat. Infak atau sedekah. Ustadz, saya baru beli Innova Zenith terbaru Ustadz, apa harus saya zakati? Ya kalau jenengan zakati Pak, berarti jenengan cuil Innovanya 2,5% dari Innova tadi. Bu bemperi jenengan coplok, bu bani siji dicoplok. Ya tidak. Maka tidak setiap harta benda itu kemudian punya item di zakat. Ada itemnya. Yang pernah dicontohkan Rasul apa saja, harta bendanya yang dizakati itu begitu. Sampun nggih Pak? Pun kompak ini sudah. Berarti sudah sepakat untuk disudahi. Sudah jam 6 Pak nggih. Pun itu saja yang mampu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tolong ingatkan bulan depan kita masuk kepada zakat tanaman. Nasallallahu fathan qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.